Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita mengenang sesuatu yang membekas dalam diri kita, baik itu sesuatu yang baik ataupun tidak baik. Baik sesuatu itu remeh ataupun sesuatu itu spektakuler. Tetapi dalam hal ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin kita perlu sikapi sama-sama, program yang di-launching tanggal 6 Januari tahun 2025 yang tentu saja menjadi program yang luar biasa, yakni makan bergizi gratis atau MBG, makan bergizi gratis. Hal ini merupakan satu kondisi yang tentu menjadi program yang luar biasa. Bahkan oleh karena hal ini, indeks atau penilaian dari FAO, Organisasi Pangan Dunia, terhadap Indonesia itu mencapai angka 60%. Ini membuktikan bahwa makan gratis ini merupakan satu kondisi yang tentu diharapkan dan mengena pada masyarakat kita, di mana tentu dari aspek yang dimunculkan, yakni makan bergizi, sampai disebutkan atau dibentuk Badan Gizi Nasional. Mungkin bisa dikondisikan bahwa makan bergizi itu tidak hanya sekedar makan enak, ya, untuk meningkatkan obesitas, untuk meningkatkan bagaimana orang hobi atau gemar makan, tetapi dari cara memasaknya, cara mengolahnya, cara mengkondisikan untuk menjadi dari makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, itu diawasi oleh ahli gizi dan sifatnya nasional. Tentu dengan uang yang hanya Rp10.000 dikondisikan untuk bisa mewujudkan makan bergizi, dan itu tidak dipungut bayaran dari pemerintah kepada masyarakat. Atau dalam hal ini, proyek makan bergizi gratis ini diberikan secara cuma-cuma kepada pemerintah atau dari pemerintah kepada rakyat Indonesia, sebagaimana janji yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ketika beliau kampanye atau mengkondisikan, mendelegasikan, dan mendedikasikan programnya makan siang gratis. Banyak hal yang terjadi dalam peristiwa ini, terutama ketika ada beberapa pihak, tentu kita ingat yang sudah berseliweran di media sosial, ada anak-anak yang tentu saja di daerah Karo-Karo atau di daerah Karo atau di daerah yang mungkin netizen juga sudah paham tentang daerah ini. Ketika ada satu orang anak yang tentu saja dia tidak mau makan ketika ada nasi box yang telah dibagikan oleh TNI, Polri, yang tentu saja dia menyampaikan bahwa bapaknya atau adiknya atau ibunya dalam kondisi yang belum makan atau dalam kondisi sakit. Sehingga anak ini pengen makan bareng dengan orang tuanya, sehingga nasi yang disampaikan, yang disajikan, yang diberikan di sekolah, seyogyanya pengen dibawa pulang untuk mereka makan bersama. Sehingga bapak-bapak yang memberikan ini kemudian memberikan 2 dus lagi, yang satu untuk bapaknya, yang satu untuk adiknya. Ini merupakan satu kondisi yang tentu saja menyentuh, karena bagaimanapun juga yang namanya nasi atau makan gratis ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan baru program ini yang tentu menyentuh di seluruh elemen masyarakatnya. Tidak peduli masyarakat yang kaya atau masyarakat yang miskin, tetapi semua mendapatkan makan bergizi gratis. Tentu ini sangat berbeda kalau kita perhatikan, ada pula orang-orang yang mengatakan ketika makan itu
nasinya dihabiskan, tetapi ayamnya itu tidak dihabiskan, kemudian mengatakan bahwa ini ayam kok rasanya aneh. Tentu kita tidak bisa menyalahkan karena anak-anak memang bisa sekarang ini apa-apa kalau sudah berhadapan, sudah berkondisi dengan media sosial, ini tentu kadang seperti apapun ungkapan dari anak, ini akan bisa diviralkan, bahkan sampai nun sewu, sekolah, kemudian gurunya nggak pernah rawuh, nggak pernah hadir di sekolahan, itu diviralkan melalui media TikTok atau media sosial yang lain, atau bahkan media yang mungkin bisa digunakan untuk menguploadnya. Tentu ini menjadikan satu kondisi ya yang memprihatinkan, terutama kalau kita berpihak pada satu kondisi tertentu. Bahkan ada YouTuber terkenal yang sampai marah-marah, yang tentu saja ya karena sebenarnya ya tidak salahnya mereka, karena ada orang yang mengatakan 10.000 dapat apa, 10.000 ini dapat makanan yang seperti apa dan seterusnya, minta untuk ditambah 15.000 atau menjadi 20.000 dan seterusnya. Ini sebenarnya merupakan hal yang monggo-monggo saja karena ini sifatnya opini, tetapi setidaknya yang bisa kita pahami dari program ini dan termasuk program-program yang populis lainnya, itu tingkat kepuasan masyarakat dalam 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka di Litbang Kompas itu mencapai angka 80,9%. Ini merupakan capaian yang tertinggi dibandingkan dengan capaian dari presiden sebelumnya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau waktu itu mungkin tahun 2015 hanya mencapai angka sekitar 65-70%. Kemudian di tahun 2019 itu mencapai angka 75% lah setidaknya. Tetapi dalam hal ini, dalam 100 hari Pak Prabowo Subianto ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Approval ratingnya itu bisa mencapai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Presiden kita dan Mas Wapres kita itu mencapai angka 80,9%. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama bahwa tentu hanya masyarakat yang kompak, masyarakat yang mendukung pemerintah, masyarakat yang mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ini jauh lebih dipentingkan daripada hanya mengkritik sana-sini, menghujat sana-sini dengan tujuan-tujuan yang tentu hanya melemahkan pemerintah. Tidak ada gading yang tak retak, tapi setidaknya memang pemerintah saat ini baru bekerja. Dan tentu saja pekerjaannya mungkin belum maksimal, boleh dievaluasi karena memang ini program yang baru, tetapi dalam hal ini masyarakat juga tentu akan lebih cerdas, akan lebih bisa mengerti bahwa mana yang berpihak kepada rakyat dan mana yang berpihak pada golongannya masing-masing. Tapi setidaknya kita juga harus mengerti bahwa memang kerja keras dari semua pihak sangat juga menguntungkan. Terutama kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau SMP, SMA, atau SMK, tentu saja akan merasa bersyukur bahwa makan bergizi itu tidak hanya sekedar makan yang enak atau makan yang bisa meningkatkan obesitas. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang usianya baru mencapai 14 tahun, 15 tahun atau bahkan 13 tahun sudah mengalami hipertensi, sudah mengalami gagal ginjal, sudah mengalami gagal jantung atau mengalami jantung koroner dan penyakit stroke. Karena apa? Ya mungkin karena disebabkan barangkali salah satunya karena makanan-makanan yang tidak bergizi. Mungkin harganya mahal tapi tingkat gizinya rendah. Mungkin harganya juga sangat-sangat tinggi tetapi jauh dari
kualifikasi untuk mendapatkan gizi yang maksimal. Bagaimana pengolahan makanan-makanan yang sehat? Tentu saja negara telah membentuk Badan Gizi Nasional, sehingga tentu saja ini menjadikan kita akan lebih arif dan lebih bijak. Oleh karenanya, saya juga menghimbau kepada seluruh guru dan seluruh lapisan masyarakat, monggo untuk kita latihan untuk berkomentar dengan cara-cara yang arif dan bijak, dengan cara-cara yang bagus, dengan memenuhi kode etik yang baik, tanpa harus melukai siapapun, tanpa harus mencederai siapapun. Terutama untuk anak-anak yang mungkin mempunyai ekonomi yang lebih daripada yang lain. Diharapkan untuk belajar menyampaikan sesuatu dengan bijak. Tidak menuruti keinginannya sendiri, karena sekarang ini lisannya itu atau mulutnya itu berbahaya sekali. Dan makanan yang bergizi itu tidak hanya sekedar enak di mulut tapi bahaya di tubuh. Ada dalam bahasa saya mengatakan enak di mulut tapi bahaya di perut. Ini luar biasa dan sangat-sangat tidak mengenakan. Terutama pada saat ini mari kita sadari bahwa program-program yang dicanangkan pemerintah ini tentu akan bermanfaat bagi masyarakat. Tentu akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Tentu saja kita harus berupaya untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Kalau kita tidak setuju, ya mengkritik dengan cara-cara yang etik, dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Kalau memang sepakat, ya tidak terlalu memuji, tapi biasa-biasa saja. Artinya harus meletakkan sesuatu pada porsi dan kondisi masing-masing. Sehingga dalam hal ini kita juga akan mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah bekerja keras di kepemimpinan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mencapai 100 hari. Setidaknya kita ketahui di Litbang Kompas sudah menyampaikan, bahkan mungkin yang nanti di survei, lembaga survei yang lain juga akan memberikan hasil surveinya tentang kinerja 100 hari Bapak Presiden dan Kabinet Merah Putih yang terjadi sekarang. Dan yang paling penting di luar itu, mari kita berikan sesuatu sambutan yang positif. Mudah-mudahan anak-anak kita mampu mengejawantahkan sopan santun dalam memposisikan sesuatu tentang makan bergizi gratis ini. Diusahakan supaya makanan-makanan yang dikonsumsi betul-betul bermanfaat, supaya mereka terhindar dari stunting, terhindar dari obesitas, terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dan yang lainnya atau madorot dari makanan-makanan yang mungkin pengolahannya perlu ditindaklanjuti atau perlu ditinjau ulang. Andai kata mungkin itu terlalu mateng atau gizinya mungkin terbuang dan yang lainnya. Kadang orang tua hanya berpikir bahwa yang penting makanan itu sudah matang, tetapi gizinya atau vitaminnya atau proteinnya hilang atau bagaimana, kadang tidak dipertimbangkan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan sekaligus kepada guru dan wali siswa untuk bisa melatih murid-muridnya untuk apabila menyampaikan pendapat itu dengan cara yang baik, yang santun, dan tidak mencederai satu dengan yang lain. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, yang tentu saja jejak digitalnya memang tidak bisa hilang, sehingga mungkin sedikit yang disampaikan, tapi ketika viral, bisa ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia, itu tentu saja akan menjadi membekas dan tentu saja akan dikenang sepanjang hayatnya. Yang terakhir, semoga informasi yang sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan menambah cakrawala pengetahuan kita. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.